Oke, Pak Abdul, saya menuju ke pertanyaan kedua nih Pak. Sepanjang tahun 2024 ini kan banyak banget ya Pak yang saham-saham IPO yang mencatatkan kinerja yang luar biasa dan menjadi jawara di pasar. Menurut Pak Abdul, saham-saham IPO mana nih Pak yang paling menonjol pada tahun ini dan bagaimana proyeksi atau prospeknya nanti di tahun 2025? Oke, oke, baik Mbak Nia. Untuk saham-saham yang menonjol itu di tahun 2024 ini memang kalau kita eh, mengatakan menonjol itu di sini saya mengasumsikan bahwasannya memang banyak dibicarakan oleh masyarakat ya. Nah, yang paling menonjol itu adalah memang IPO AADI ya dan MDIY di akhir tahun 2024 ini. Tapi kalau memang teman-teman investor perhatikan dari top gainersnya itu dari saham-saham IPO memang di sini bukan AADI dan MDIY, melainkan memang yang pertama itu ada DAZ ya atau DAS ya. Yang mana kalau teman-teman perhatikan itu secara year to date atau sejak dia listing itu saham DAS ini telah naik lebih dari 300%, tepatnya di 334%. Bahkan sempat naik ke 500% di angka 5.000. Nah, memang kenaikan DAS ini eh, sangat sejalan dengan bagaimana investor mengapresiasi IPO dari DAS ini. Yang mana kalau teman-teman ketahui oversubscribe dari IPO DAS ini cukup tinggi yaitu sebesar 32 kali. Nah, untuk prospek dari DAS ini memang sangat menarik karena memang saham-saham di sektor energi itu sangat diapresiasi oleh para investor karena memang notabene saham-saham di sektor energi itu memiliki aset kelas yang besar dan juga memang prospek yang cukup sustain ya di Indonesia ini karena memang Indonesia kan negara yang memiliki SDA yang cukup tinggi dan juga dari segi industri batubara hingga migasnya juga bagus ya dari hulu ke hilirnya. Nah, untuk DAS ini memang masih sangat menarik karena memang dari dana perolehan IPO-nya itu berpotensi akan digunakan untuk ekspansi di industri batubara, lalu ada nikel hingga full oil ya. Dan di sini sangat uh, diperhatikan juga investor untuk memperhatikan komoditas ya seperti memang komoditas batu bara, oil dan juga komoditas gas yang mana akan mempengaruhi keberlanjutan dari emiten gas ini. Nah, selanjutnya memang untuk saham yang top gainers itu disusul oleh saham data ya yang mana data ini merupakan saham yang berasal dari sektor teknologi. Nah, kalau teman-teman perhatikan top gainers yang kedua ini adalah data karena memang kenaikan data di tahun 2024 ini sejak listing dia itu hingga 205%, bahkan sempat menyentuh level tertinggi di 230% ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan juga bahwasannya data sejak di IPO itu masih konsisten mengalami kenaikan dan sebenarnya sangat riskan untuk teman-teman masuk ke data. Nah, untuk prospeknya sendiri memang data di sini telah mengakuisisi perusahaan FMI senilai 19,9 miliar rupiah setelah dia IPO menggunakan dana perolehan IPO-nya. Dan secara jangka panjang memang dari akuisisi ini menjadi diversifikasi portofolio dari data sendiri di industri atau di sektor teknologi sendiri. Sehingga memang masih menarik untuk data dikoleksi untuk jangka panjang sebenarnya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwasannya saham di sektor teknologi ini sangat fluktuatif dan juga memang sangat berpotensi bergerak cenderung melemah ya seperti kalau teman-teman perhatikan ada WIRG, lalu ada Goto dan Bukalapak itu salah satu sampel di sektor teknologi yang bergerak downtrend sejak IPO. Jadi sebenarnya menarik secara jangka panjang tapi perlu diperhatikan juga price actionnya untuk saham data ini seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa nih sahabat finansial pembahasannya. Menurut Pak Abdul tadi saham-saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO yang menonjol yang sering diperbincangkan nih waktu mau IPO adalah saham ADI dan MDI ya, tapi secara top gainers Ya. ada dua saham ya Pak yang menarik, yaitu secara prospeknya memang ada saham data dan juga saham DAAZ gitu ya, mungkin bisa dilihat-lihat nih para sahabat finansial supaya lebih cuan mungkin ya di tahun 2025.